Halo traders, jumpa kembali bersama saya Givaryansyah dalam Fibis Fokus. Saat ini isu kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi sudah mulai sering diperdengungkan oleh para kalangan di ekonomi, di mana saat ini pemerintah sudah mengadang-adang akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum awal tahun 2015. Saat ini diprediksi harga kenaikan BBM berada pada kisaran level Rp1.000 hingga Rp3.000 per liternya. Lantas bagaimanakah dampak kenaikan BBM bersubsidi bagi perekonomian Indonesia? Salah satunya akan terlihat pada tingkat inflasi yang diprediksi akan mengalami kenaikan. Saat ini kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp1.000 diprediksi akan meningkatkan inflasi sebesar 1%. Sehingga jika BBM dinaikkan dalam rentang kisaran harga Rp1.000 hingga Rp3.000, maka harga inflasi mungkin akan meningkat sebesar 3% hingga 7%. Data inflasi pada Indonesia baru-baru ini dirilis, yaitu berada pada level 4,1%, di mana angka tersebut berada di kisaran mendekati ambang batas atau target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,5 hingga 5%. Adapun dari kenaikan harga BBM ini diprediksi akan meningkatkan tingkat inflasi hingga melebihi batas dari target inflasi Bank Indonesia atau nantinya akan mencapai sekitar level 7% hingga 8%. Selain inflasi juga beberapa faktor atau sektor yang mengalami dampak dari isu kenaikan BBM ini, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini telah dirilis berada pada level 5,01%. Angka tersebut diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2014 diprediksi moderat di level 5 hingga 5,1%. Target ini di bawah target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan pemerintah di level 5,6%. Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, beberapa sektor dari dampak kenaikan BBM tersebut merambat kepada sektor pasar modal Indonesia, di mana dari kenaikan BBM tersebut bisa meningkatkan atau membebani dari beban para emiten di sektor pasar modal. Kita tahu bahwa secara historis kenaikan BBM bersubsidi menyebabkan beberapa perusahaan yang memiliki tingkat produksi yang bergantung terhadap bahan bakar minyak mengalami penurunan dalam sisi kinerjanya. Seperti yang kita tahu bahwa sektor otomotif menjadi salah satu sektor emiten yang akan tergerus oleh adanya kenaikan BBM ini, di mana pada beberapa tahun lalu setiap kenaikan BBM direspon oleh penurunan dari penjualan sesi otomotifnya sampai 30% hingga 40% per tahun, sehingga saat ini emiten tersebut mengalami beberapa goncangan, yaitu dari sisi penjualannya. Ada pula sektor konsumer yang mungkin akan tertekan kinerjanya akibat dari kenaikan beban produksi untuk sektor konsumer. Namun sektor konsumer berharap banyak dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang pada beberapa waktu lalu dirilisnya data indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia yang menunjukkan keyakinan konsumen Indonesia masih berada pada level aman. Untuk itu kenaikan BBM ini masih dapat ditekan oleh kenaikan konsumen Indonesia bagi barang-barang konsumer di emiten pasar modal Indonesia. Diharapkan dengan adanya kenaikan BBM ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memperbaiki kinerja neraca transaksinya, khususnya kinerja neraca transaksi berjalan, sehingga dapat memperbaiki nilai tukar rupiah dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya. Sekian Fibis Fokus untuk edisi pekan ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.